Saya antar anak, ya, ambil alih Pak, saya harus antar anak saya. Sebentar. Halo Pak Karel, bisa dengar? Hujan deras di sana Pak, dia nggak ini. Ya, oke. Nggak bisa dengar ya, mungkin Pak Walter bisa handle dulu Pak Pak ya, Peter kali, sebentar Pak. Pak Peter. Pak Peter Ya. mungkin bisa. Oh, Pak Bambang ada Pak Bambang. Pak Bambang, boleh handle dulu Pak, saya harus antar anak saya dulu. Bentar ya. Oke. Silakan. Nanti ditutup gimana Pak? Nunggu Pak Andre. Kita jalan saja Pak Bambang, nanti masalah tutup dan bukanya itu nanti. Yang penting kita jalan terus dulu. Baik silakan Pak. Ini siapa yang masih ada? Sudah masih 13 orang Saya ini. mungkin ngomong sedikit ya tentang firman Tuhan ini. Ya. Saudara-saudara, bukti, saya mau katakan bahwa bukti dari 2 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat 18 ini bisa terlaksana dalam hidup kita. Tadi kita di room 1 sudah bahas. Bukti bahwa kita ini sudah berbalik, ya, dan kita sudah mendapatkan kemuliaan Tuhan, dan kita sudah serupa dengan Tuhan, itu buktinya ada di Mazmur 119 ayat 71. Minta tolong Pak Bambang baca ulang. Itu bukti. Ya gitu. Ya Pak. Mazmur 91 ayat 119 ayat 71. Ya. Ya. Baik. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Stop. Ya. Kalau kita sudah katakan bahwa ayat 16, 17, 18 itu sudah berlaku bagi kita, maka kita katakan bahwa aku tertindas itu baik. Coba, ayo. Kalau pikiran kita dulu masih tumpul, hati kita belum berbalik berdamai dengan Tuhan, otak kita masih tumpul, telinga kita masih tumpul, mata kita masih tumpul. Kita tertindas, orang tindas kita bisa katakan baik? Ayo jujur. Tidak mungkin, Pak. Tak mungkin, Pak. Sehalus-halusnya orang Solo, pasti dia akan ngomong, Pak, matamu di mana, Pak? Kakimu di atas kakiku, gitu loh. Itu menunjukkan bahwa dia nggak mau ditindas gitu dengan cara itu, dengan kakinya diinjak. Tapi kalau orang yang betul-betul sudah melakukan 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18, itu menandakan bahwa dia bisa mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Saya kenapa larinya ke ayat 119 ini? Mazmur 119 ayat 71. Itu bukti. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada bukti gitu. Nah, kalau misalnya ayat 16 sampai dengan 17 18 itu sudah terbukti, maka kita bisa katakan di ayat 14. Tadi kita sudah bahas di kelompok kita. Di ayat 14 itu dia katakan apa? Coba minta tolong Pak Bambang baca. Baik, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Nah, stop. Saudara-saudara, ini kalau pikiran kita tumpul, ayat 14 itu kan luar biasa dikatakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran siapa? Pikiran-pikiran orang yang tidak berbalik. Pertanyaannya, masih banyak nggak orang-orang yang KTP-nya itu tulis Kristen, tapi pikiran mereka masih tumpul. Yang hari Minggunya ke gereja, tapi hari Senin mereka masih mungkin ada di bar-bar. Terus sampai kapan mereka ini mau hati mereka tuh berbalik dan berdamai dengan Tuhan? Itu yang menjadi tantangan bagi kita untuk menginjili mereka. Saudara, kita lihat banyak sekarang banjir itu menurut Adi. Ya, kita kalau nggak mau menginjili, Tuhan pakai itu batu, kayu, ya, rumput pun dipakai. Jadi bagaimana kita mau memberitakan Injil kepada orang lain kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus. Ya, betul. Saya yang ngomong ini juga tidak segampang yang saya ngomong, teman-teman ya. Dulu saya nggak tahu ngomong firman kayak begini, jauh dari harapan itu, jauh.
Tapi karena memang roh Allah itu yang menuntun kita tadi Ibu Nisa ngomong itu. Kalau Tuhan mau pakai seseorang dengan cara Tuhan, tidak ada yang bisa lawan. Gitu. Tadi Sekalipun dikatakan bandar itu. narkoba, Pak. Iya, sekalipun bandar narkoba. Gitu loh. Tetap cara Tuhan itu luar biasa gitu. Tapi kita tetap harus memberitakan Injil gitu. Supaya bandar narkoba itu juga bisa bertobat. Dia memiliki hati, pikirannya tidak tumpul gitu loh. Orang kalau pikirannya tumpul sampai kedatangan Tuhan itu orang-orang termasuk bilangan yang dimusnahkan. Ya. Sampai ketika hari Tuhan datang, 2 Petrus 3 itu. Jadi kita dengar firman luar biasa. Hari ini kita disuruh untuk baca bagian ayat 16. Coba kita baca judul saja, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, kalau pikiran masih tumpul, apakah kita masih bisa dikatakan pelayan-pelayan perjanjian baru? Itu judulnya itu. Iya. Amanat agung, Pak ya. Iya, Matius 28 itu ya. Roma 1 ayat 8. Gitu. Itu bicara tentang kalau roh Allah sudah ada pada kita, Allah itu roh. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Lalu saudara-saudara ingat, kita yang rajin beribadah di jam 1 siang sampai sudah jam 3 jam tidur ini, Keluaran 23 ayat 25 tuh jelas bagi kita. Minta tolong Pak Bambang baca. Mohon izin dalam Pak. mana? Ya, Keluaran 2 Korintus 23 ayat 25. Oh, Apa dua. hasilnya kita yang saat ini beribadah ini? Iya, Pak. 2 Keluaran 5 ayat. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 ya. Ya. 23 ayat 25. Sebentar, Pak. 23 ayat yang ke 25. Ya. Demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Stop dulu Pak, mohon izin Pak. Ya. Jadi kita yang sekarang ini ada beribadah kepada Tuhan Allah kita. Ini adalah orang-orang yang hatinya sudah tidak tumpul gitu. Saya percaya kalau kita ajak orang yang teman-teman kita, ayo ikut Zoom ya di Kompak Siang. Tunggu dulu sampai nggak pernah muncul. Itu tandanya hatinya tumpul. Gitu loh. Aku ada sibuk ini, aku ada urus ini, aku ada urusan, urus ini. Lepas kalau Tuhan datang, minta mau masuk. Padahal Tuhan bilang, nyala engkau hai para pembuat kejahatan. Udah dikasih waktu. Coba baca lagi Pak, yang berikut. Ayat berikut, ya. Kalimat berikut. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa ya. Makanya kalau sampai hari ini Pak Bambang masih suka beribadah. Oh masih iya segar. Pak. Saya masih suka beribadah, saya segar sampai sekarang saudaraku. Karena memang janji firman Tuhan bahwa siapa yang suka beribadah, Tuhan memberkati roti makanan. Amin. Air minuman, sakit, penyakit dijauhkan. Ibu Nisa kelihatannya segar sekali. 53 Pak. Iya, saya udah 60-an nih, 59 mau 60. Tapi kalau saya duduk dengan adik-adik saya yang masih 30, 40, mereka bilang kamu lebih muda dari mereka. Ya memang roh kita ini yang membuat kita muda gitu, karena roh Allah ada pada kita gitu loh. Yes. Karena mereka tuh roh Allah tidak ada, karena pikiran mereka masih tumpul gitu loh. Roh mereka yang mendominasi mereka, roh mereka yang mengupgrade mereka dengan segala kesombongan, keangkuhan. Roh mereka bukan roh Allah. Tapi kalau roh Allah itu menguasai kita, tadi kita katakan di Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapanmu. Kalau dulu aku tertindas, jangan coba-coba tindas aku. Masa orang mau tindas aku, Peter sih? Kamu mungkin lah, aku balas. Tapi sekarang nggak bisa lagi gitu. Iya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Iya baik Pak, terima kasih atas pencerahannya. Luar biasa penambahan tentang apa yang kita sedang renungkan firman Allah di 2 Korintus 3 ayat 16-18 agar supaya kita terus tekun beribadah kepada Tuhan, karena hanya itulah yang
Tuhan kehendaki agar supaya kita juga memperoleh janji Allah. Seperti tadi yang disampaikan yang terakhir oleh Pak Peter, Keluaran 23 ayat 25. Baik Pak, terima kasih Tuhan memberkati. Kalau boleh ini Pak Karel, halo. Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Hujannya Pak. sudah Lanjut sudah Pak. berhenti. Lanjut Pak. Saya mungkin tambahkan sedikit yang disampaikan Pak Peter tadi. Keluaran 23 ayat 25 ya. Iya betul Pak. Tapi Yang terakhir tadi. Beribadah, ya, beribadah. Ya. Ya. Salah satu kegiatan ibadah, ya kita seperti sekarang ini bersama-sama dalam Zoom, kita pergi ke gereja, membaca firman Tuhan, berdoa, kegiatan-kegiatan ibadah. Dan ibadah yang sejati itu adalah bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan tulus hati. Maka Tuhan katakan apa itu? Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya punya prinsip itu begini, Pak. Kadang kan banyak orang sakit ya. Ya, orang sakit inilah, sakit itulah ya. Saya mau bertanya sebenarnya. Iya, Pak. Sejauh mana orang itu punya hubungan dengan Tuhan? Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, itu Tuhan akan menjauhkan segala penyakit. Dalam kehidupan ini, yang bicara Tuhan kok kita yang bicara ke Keluaran 23 kok. Dijauhkan penyakit dari betul, Pak. Ya. Ya, kita semua sudah senior ini ya. Saya umur 75, Pak. Saya masih buat itu kata Pak Peter. Kenapa? Karena kita ada roh Tuhan. Masih awet Pak Karel. Iya, Pak. Iya. Kalau bukan jadi betul Pak Karel. Iya. Jadi kalau saya boleh tekankan kembali tadi itu yang sangat mengena tentang bagaimana Pak Peter katakan bahwa janganlah menjadi kita ini orang yang memiliki pikiran tumpul itu tadi, Pak. Ya. Pikiran kita, iya, yang ayat 14. Kalau kita bicara yang 16 sampai 18 ini sudah pikiran tidak tumpul karena dikatakan telah berbalik hatinya, ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik, ya, jadi kalau kita berbalik berarti hati kita tidak tumpul lagi, pikiran kita juga tidak tumpul lagi, mata kita tidak pikiran tumpul lagi. Tetapi persoalannya masih adakah itu gitu loh, dimiliki oleh orang-orang percaya? Itu pertanyaannya itu. Ternyata masih banyak kata Pak Peter tadi. Datang gereja Minggu, Seninnya pergi ke tempat ini. Ngedoke. Ya, Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, Pak. Ya, Pak Bambang. Ya, Pak. Silakan, Pak. Saya bisa tambahkan sedikit, bisa, Pak? Betul, Pak Walter. Silakan, ya. Saya sudah jelaskan di roomnya Pak Karel tadi ya, sama Ibu siapa tadi? Saya lupa. Iya, sama Ibu Melva juga ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan Pak Karel itu benar secara implementasi kita sekarang ini kan seperti itu. Jadi saya ulangi sedikit lagi nih Pak Karel. Ya. Jadi konteks ayat ini tadi kan sudah dikatakan dari judul perikop ayat pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, pelayan-pelayan perjanjian baru menunjukkan bahwa pelayan-pelayanan di mana masa Kristus ya sekarang ini anugerah. Jadi membandingkan, Rasul Paulus itu membandingkan bahwa pelayan-pelayan lama itu di zaman Musa itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Membebankan, memberatkan seperti itu. Ya, tidak kuat. Kenapa seperti itu? Karena tadi dikatakan di ayat 16 kan selubung, bicara selubung. Kita bisa tahu lah cerita tentang waktu Musa berhadapan dengan Allah itu sendiri ya, selubung itu. Nah sekarang di sini perjanjian baru selubung itu terbuka, sudah nggak bisa lagi pakai selubung itu lagi, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita sudah tidak ada lagi namanya batas, sudah tidak ada batas lagi, karena Allah itu roh gitu loh, udah nggak ada dibatasi lagi, tidak pakai aturan-aturan ya, pakai
ritual yang kemarin yang Taurat itu sudah tidak ada lagi, ya kan seperti itu. Sehingga Paulus mengingatkan kita ini sudah zaman Kristus gitu. Itu. Nah, kalau implementasinya tadi ya sudah dijelaskan sama Pak Peter ya kan, orang-orang ini masih tumpul nggak ada tumpul di sini, ya kan? Artinya kalau bahasa aslinya di situ kan dia menjelaskan bukan tumpul, bukan hanya tumpul ya, kayak apa ya, kayak kapalan gitu, itu bahasanya itu. Bahasanya itu dia kayak kapalan gitu. Ngapal Jadi, gitu Pak ya. Jadi sulit untuk dirubah gitu Pak ya. Mengeras itu. Itu bahasanya itu mengeras. Nah, coba bayangin kalau sudah mengeras. Nah, mereka itu sudah tidak layak lagi. Seperti itu. Sudah nggak layak lah, ya kan? Nah, jadi Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus itu. Makanya Rasul Paulus juga dia sendiri berkata, ya kan, aku telah meninggalkan ya yang lama itu kuanggap sampah. Ya. Ada ayat 2 kali di situ dia katakan aku rugi ayat 7 dan 8 di Filipi 4 itu 4 atau 3 saya lupa. Nah, itu bukan hanya berbicara tentang perbuatan lamanya dia tinggalkan, bukan hanya berbicara itu, tapi itu lebih menekankan apa yang dia lakukan dulu itu sampah, ritual-ritual, ya, aturan-aturan itu. Begitu dia mengenal Kristus, wow, dia lebih seperti apa? Wah, ini dahsyat, ini luar biasa. Seperti itu. Ya, konteks ayatnya dia mengingatkan kepada kita semua hari ini ya. Nah, kita tidak melakukan hal-hal itu lagi. Gitu. Ya. Jadi selubungan itu sudah nggak ada lagi. Ya, tapi kalau saya boleh tambahkan Pak ya, meskipun ngapal, meskipun tumpul, tapi di ayat 15 katakan ya bahkan sampai hari ini Pak, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya Pak. Jadi masih oleh karena anugerah dan kasih Allah, tetap juga diberi masih ada kesempatan Pak untuk mereka menikmati anugerah Allah itu Pak. Jadi bukan berarti mereka yang telah tumpul ataupun yang telah menjadi kapal itu tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu di sini berbalik itu ketika orang itu bertobat, ada satu pertobatan, maka dia akan masih memiliki kesempatan Pak untuk berubah menjadi sama seperti Kristus itu Pak. Kalau kita baca terus di sini kan terakhir, dan oleh karena Roh Allah itu berkuasa, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Pak. Ketika pada ayat 16 ketika orang itu berbalik hatinya kepada Tuhan. Itu kira-kira tambahan saya. Silakan. Iya, jadi ayat 15 itu Pak, ayat 15 itu kenapa dia katakan sampai sekarang? Coba kita tahu kan siapa yang sampai sekarang membaca kitab Musa? Ada yang tahu kan? Siapa yang sekarang? Ya, kan? Baca kitab Musa. Ya, yang sampai sekarang yang baca. Golongan mana? Ya, siapa yang membaca? Orang-orang mana? Ya, orang-orang Yahudi sana yang sekarang yang tidak percaya pada Mesias. Iya kan? Itu makanya itu firman dikatakan yang sampai sekarang ini siapa? Iya. Makanya dikatakan terus diselubungi Pak ya. Iya, makanya masih terselubung dia. Iya, betul Pak. Jadi ini mengarah bukan kepada Kristen sekarang ini, artinya Kristen yang ya termasuk kita lah. Kenapa? Karena kita tuh bukan Kristen yang membaca Taurat. Bukan Kristen yang membaca Taurat, tapi mereka yang membaca Taurat. Siapa? Masih ada sampai hari ini. Nah, itu siapa itu? Nah, mereka yang di sana itu. Ya, coba Bapak, saya terakhir waktu saya pergi ke Israel ya ke sana, mereka masih baca itu. Kita singgung sedikit lagi tentang Mesias. Mereka bilang saya tidak percaya. Nah, itulah mereka. Sehingga ayat ini luar biasa. Dia kata penulis berani mengatakan sampai hari ini, ya kan? Sampai hari ini setiap kali mereka baca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, di ayat 16 diberikan kesempatan tadi yang Bapak bilang, diberikan kesempatan, tapi mereka nggak mau, Pak.
Nggak Tapi mereka mau ya. tetap Wah. keras. Kenapa? Karena udah kepalan itu tadi, Pak. Oh. Udah jadi itu kesempatan semua ada. Tapi kapalan itu kan nggak gampang, Pak. Ya, Kalau akhirnya kata Pak kulit Peter ya kapalan bisa sudah Pak. di ini kan, Pak? Ya binasa dia Pak. Binasa. Ya kan? Iya, teman-teman. Baik, Pak. Nah, kita tidak bicara Yahudi. Ya, Yahudi memang di sini betul dia udah dibicarakan di sini tentang kitab Musa. Mereka baca tapi hati mereka tadi saya katakan, saya singgung di ayat 14. Kita bicara kita di sekarang ini aja gitu ya. Betul. Bahwa orang Kristen sekarang, jangan orang Kristen, saya sajalah, nggak usah banyak orang saya. Saya dulu baca Alkitab, gak ngerti apa-apa. Aku rohku mati kok. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, huruf, kata, kalimat di dalam ayat-ayat Alkitab ini itu memang mati, tetapi roh yang menghidupkan. Ingat loh, roh menghidupkan huruf, kata, kalimat. Makanya di dalamnya ada remah-remah yang dihidupkan oleh roh. Lah bagaimana kalau aku baca firman, pikiranku tumpul, rohku mati? Apa yang aku dapatkan? Gitu loh. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 17 dia bilang begini, Peter, kamu lepaskan pikiran-pikiranmu yang tumpul itu, hatimu yang tumpul itu, perasaanmu yang tumpul itu, selubung-selubung yang tumpul itu, kau tinggalkan. Lalu kau masuk di ayat yang ke-16 itu. Ya, tetapi apabila hati seorang sudah katakan seorang ini Peter lah gitu ya. Tetapi apabila hati Peter berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil gitu loh. Selubungku diambil sekarang kalau aku baca satu ayat, ya Roh Kudus tuntun gitu loh. Sehingga aku bisa, sehingga orang bilang begini, kamu tuh kok bicara ayat, kait sana, kait sini, kait sana, kait sini. Lah memang ayat-ayat firman Tuhan ini kan menyambung gitu loh. Nah, sampai sekarang banyak orang Kristen masih tumpul, saudara-saudaraku. Saya berani katakan itu. Bahkan bukan orang Kristen saja, hamba-hamba Tuhan juga sekarang tuh banyak pikirannya masih tumpul. Saya tidak bilang person ABC ya, tapi saya kenal banyak itu yang pikiran mereka tumpul. Saya tidak menjustis gitu. Tumpul, kenapa saya katakan mereka tumpul? Seperti tadi Bapak katakan, mereka suka duduk di kursi Musa, memberikan itu peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan banyak kepada umatnya, tetapi tangannya sendiri itu tidak pernah mau kotor. Ada satu ayat firman Tuhan yang dikatakan begini, mereka menjelajahi lautan dan daratan untuk mentobatkan satu orang. Tetapi ternyata membuat orang itu lebih jahat daripada mereka 2 kali lipat. Nah ini pikiran mereka masih tumpul gitu loh. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Karel. Gitu. Pak Karel ini waktunya sudah hampir setengah 4 Pak. Silakan Pak Karel. Saya mungkin tambah sedikit ya. Saya tambah sedikit. Orang-orang yang telah berbalik itu orang-orang itu menjadi kesayangan Tuhan. Saya minta tolong Pak Bambang bantu baca di Maleakhi 3 ayat 17. Iya, baik. Maleakhi 3 ayat 17. Orang-orang yang berbalik yang sudah pikirannya tidak tumpul ya. Ya kita nih semua kan orang-orang yang sudah tidak tumpul lagi gitu karena suka beribadah. Itu kita jadi apa di mata Tuhan? Coba kita lihat. Maleakhi 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan semesta alam. Ya. Pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Iya, itu orang-orang yang berbalik. Orang-orang yang pikirannya tidak tumpul, yang hatinya tidak gelap lagi, hati tidak tumpul. Maleakhi 3 ayat 17 itu, kita menjadi mereka akan kesayangan. Menjadi milik kesayanganku sendiri. Iya. Pertanyaannya, mereka yang masih tumpul, mereka tetap menjadi milik kesayangan, sampai waktu Tuhan selesai, sudah finish, mau datang terus panggil-panggil, Tuhan, Tuhan, aku ini dulu kan khotbah di sana, khotbah di sini loh, aku khotbah di rumahnya Pak Sembiring, Abrahmana, aku khotbah di Ambon, aku khotbah di mana-mana. Tetapi ternyata, mohon maaf, saudara, mari kita jujur dengan Tuhan. Makanya
Mari jujur dengan Bersyukur. Tuhan. Kalau kita sudah tidak tumpul, mari kita katakan dan kita jaga hati kita. Ya. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat, jangan sampai pada waktunya Tuhan bilang begini, enyalah engkau, hai para pembuat kejahatan. Dan lakukan ibadah, Pak. Ya. Iya. Roh agamawi, Baik. roh Isabel, Ya. roh Mamon, itu paling berbahaya, saudaraku. Iya, enggak. Baik. Ya, Pak Peter. Baik, Pak Peter. Mohon maaf. Ini Terima karena kasih waktu. Pak Peter. Ini Pak Ya, Dirun Pak. Pak Dirun Pak. Silakan Pak Dirun Pak. Iya, Pak. Sampaikan Pak Dirun Pak. Ya, saya sama tambahkan sedikit Ya, bahwa silakan Pak Di. ya itu kan semua tadi hati tumpul, bagaimana hati tumpul itu. Jadi itu kencang sekali tuh Rasul Paulus menjencangkan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayat 2-nya tuh, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi ya banyak kalau berbicara tentang hati tumpul, banyak hamba Tuhan. Ya Pak, kita kan membaca tadi 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Jadi ya, jadi kita larinya ke Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, doanya tuh ayat 2-nya banyak hamba Tuhan meninggalkan ayat 2-nya. Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Mana kehendak Tuhan. Jadi harus berubah. Kita harus berubah, terutama karakter. Saya sih teman ke karakter harus berubah. Kalau memang hebat kita berbicara firman, hebat bagaimana, tapi kalau karakter kita, perkataan kita, aduh tidak percuma. Nah, ya Matius 7 ayat 21, 23, aku tidak mengenal kau. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Wah, kasihan loh kita ini. Nah, kencang itu, Tuhan tidak mengenal kita, itu bahaya. Jadi ya, firman tadi itu Pak dicermati tentang hati tumpul, bagaimana hati tumpul. Ya kita mengintervensi diri kita masing-masing. Oh, iya betul kan sudah. Iya, Pak. Ya, maksudnya mengintervensi diri kita. Mestinya ini firman jadi ke jalan kita. Karena Yohanes 15 ya. Jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal. Firman itu harus menjadi daging. Bukan ya, harus menjadi daging. Baik, Pak Ardi. Terima kasih Pak, luar biasa. Pada pertemuan Zoom siang hari ini Pak Karel, kita sesungguhnya masih kurang waktu karena sangat menarik yang kita bicarakan ini, luar biasa. Tapi karena kita dibatasi waktu, ini ibadah yang dituntun oleh Roh Pak Bambang. Jadi memang begitu sudah. Betul Pak. Silakan Pak Karel. Silakan Pak Karel. Lanjut Pak. Ya. Betul Pak Peter, ini ibadah yang dituntun oleh Roh. Tapi kami bisa mengerti juga mungkin ada saudara-saudara yang sudah leave dari grup ini karena punya kesibukan masing-masing ya. Ya, nggak apa-apa, lanjut Pak. Jadi itu tadi yang ini Bu Nisa masih ada ya? Bu Nisa, puji Tuhan ini. Masih ada Pak Andre. Mantap. Saya baru balik ini baru ngantar anak saya. Luar biasa Pak Andre ini. Siang ini pembicaraan bisa saya tambah 1 menit. Mantap. Pak Andre bisa oke, lanjut. tambah 1 menit tentang kesaksian dari Ibu Nisa tadi dan Ibu kesaksian. 1 menit. Nisa, ya. Ya. Boleh. Oke. Ya. Ibu luar biasa kesaksian Ibu yang saya dengar ya. Saya juga banyak terjun di pelayanan-pelayanan orang-orang mutadin ya. Istilah mereka ya, saya ngikutin istilah mereka. Di sini saya juga bersama-sama Ketua Julaidi Salat ya, Pak Andi Burhanuddin, itu teman saya beberapa kali dan lain-lain sebagainya. Pak Julaidi Salat almarhum. Iya, udah meninggal ya. Iya, kan sekarang yayasan ministrinya. Iya, dan banyak lagi gitu ya, banyak lagi gitu seperti kayak kemarin saya lagi kemarin dulu ngobrol sama Pak Sarifudin ya via Zoom di Amerika dan Pak lain teman-temannya di sana. Jadi yang saya ambil begini Bu, ya, yang saya ambil ketika kita bertobat, ya kita terima Yesus, kita melihat kasus dari wanita Samaria. Di situ kita belajar dari wanita Samaria. Artinya apa? Kita kembali kepada komunitas kita. Kita bersaksi pada komunitas kita. Tadi yang Ibu katakan tadi, kembali. Nah, kegagalan, kesalahan banyak gereja adalah di mana ketika ada orang bertobat, murtad, mau terima Yesus ya, wah langsung digembar-gemborkan, langsung dibawa, ditampilkan, di show semuanya seolah-olah, wah ini saya menangkan dia. Tidak. Benar, harus dikembalikan di komunitas. Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, banyak hal yang Yesus sampaikan dan wanita Samaria menerima banyak hal dari Yesus. Dia kembali dan dia berseru di sana.
Artinya apa? Dia memberitakan, ya. Dia memberitakan, bahkan mereka katakan kalau bisa kan tinggal di sini. Yesus 2 hari dia ada di sana. Nah, di sini di mana ketika kita bertobat kembali ada orang yang bisa mementori semuanya itu. Gitu. Jadi jangan kita menggiring mereka ke tengah-tengah di komunitas Kristen juga, tidak kembali. Karena mereka yang tahu, ya ibu yang tahu, ya keberadaan orang-orang di lingkungan ibu, ya kan? Ibu yang tahu semuanya. Wanita Samaria tahu keberadaan lingkungan mereka, apa yang harus mereka lakukan, dengan cara apa tadi ibu katakan, dengan cara apa, dengan kontekstual kita memberitakan firman, tidak menyebut nama Yesus atau tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen awalnya, tapi dengan cara kita, dengan cara ibu ya pendekatannya. Nah ini saya sedikit aja kasih masukan. Nah, dan lagi gereja juga ya, gereja atau komunitas kita yang sekarang ini harus bisa menerima, membantu, mementori atau apa yang bisa diberkati mereka. Pasti mereka mengalami aniaya. Ya tadi kesaksian ibu. Saya beberapa kali memberkati orang-orang yang di daerah-daerah Palembang, setengah dari kampung itu diusir karena mereka terima Yesus, diusir hanya baju di badan. Teman saya minta bagaimana caranya. Saya kumpulkan teman-teman saya di sini, memberkati mereka, saya bawa semua barang-barang ke sana, saya mentorin mereka semua di sana. Lalu kalau bisa kalian kembali ke komunitas kalian, tapi bukan ke kampung, tapi ke komunitas orang-orang yang kalian pernah kenal. Nah, sampaikan, berikan kesaksian. Itu saja. Masih banyak hal yang bisa sampaikan, tapi hanya itu saya bisa sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, itu yang saya sampaikan ke Pak Junedi Salatkan. Saya kan pernah juga diundang dan saya juga beberapa kali juga pelayanan juga ikut timnya beliau ya. Yang kesaksian itu kayaknya 99% itu diusir saudaranya, tetangganya, keluarganya dan sebagainya. Itu miris ya buat saya. Karena ini kan berita kemenangan ya, berita yang harusnya itu kita akan bahagia ya. Kita bahagia. Kita menerima Tuhan Yesus itu kepingin orang lain juga bahagia seperti kita ya. Amin. Seperti kita rasakan. Caranya gimana? Ya teladan Yesus saja. Jangan jadi Tuhan. Persoalannya orang ngerti firman malah jadi Tuhan. Ya ngasih peraturan begini, harus begini, harus begini. Jadi hakim. Iya, betul. Ya, gak jadi teladan ya. Jadi satu teladan berbicara lebih keras ya daripada 1000 nasihat. Ya kan? Tindakan kita ini loh. Kita ini sudah jadi berkat apa enggak? Ngomong harus misalnya kamu sholat 5 waktu ya gini-gini tapi jahat ya kan, nggak pelit. Ya nggak ada yang dengerin. Apa doa ibu? Iya. Jadi orang Kristen juga maaf kata ya, maaf banget ya. Perintahnya Tuhan itu semua yang ada di firman Tuhan itu mengasihi. Praktek mengasihi. Ya. Prakteknya Tuhan tuh memberi, Tuhan aja memberi ya. Kita kok merintah ya kan, jangan perintah. Kita juga memberi. Kita itu memberi. Persoalannya kita mau memberi enggak nih, maaf ya Bu Melva tadi ya, tanya masalah keluarga. Alah Bu, kalau rebutan harta benda wis kasih aja lah Bu, Ibu nggak rugi juga kok. Misalnya masalah kain lah, masalah apalah, kasih, diambil kasih. Artinya kalau dia ambil, dia kurang ya, dia kekurangan. Jadi mencukupkan diri ya, bersyukur sama Tuhan itu, ini saya ya, itu kedewasaan rohani ya. Kedewasaan rohani itu dalam melayani Tuhan, itu nggak show off, nggak harus di mimbar. Ya, bahkan ketika saya di gereja ya, saya bawa makanan, di jadwal makanan ya, nggak ada yang jadwal, nggak ada yang ngisi siapa yang mau bawa makanan, siapa yang hari ini bawa makanan, nggak ada yang ngisi. Terus anak saya bilang begini, Bunda, kenapa sih selalu Bunda? Emang nggak ada yang lain?
Ini kesempatan, saya bilang ini kesempatan. Maksudnya uangnya ini kan pas-pasan gitu loh maksudnya. Uangnya ini pas-pasan gitu kan. Iya, iya. Gitu. Oke. Kok selalu kita gitu. Ya. Terus juga gitu habis makan saya berapa kali bawa sendok ya. Sendok itu dibuang, sendok stainless ya kan. Saya bilang, Pak, makan sendok dibuang, saya marahin kan. Ma, Bu Nisa, saya lupa. Lo lupa lo banyak di tempat sampah, gimana saya bilang. Makanya ya kebenaran firman Tuhan itu dasarnya memberi. Ya, memberi. Wes memberi aja wes. Meskipun bodoh, meskipun bagaimana wes apa yang kita bisa kita lakukan. Apalagi diminta ya seperti ibu diminta ini, kainnya diminta ini, adik saya nggak akur gini. Wes biarin aja kalau nggak akur wes biarin. Didoakan. Tak usah dilarui tambah salah. Didoakan aja. Ya. Kalau kenapa kita sudah kasih nasihat, sudah dikasih nasihat, sudah oke. Kalau nggak nerima ya tinggal didoakan. Kalau nggak nurut ya wis biarin, biar Tuhan sendiri yang berdaulat. Kita wajibnya mendoakan. Apalagi ribut masalah harta benda. Ya, kita meninggali lo nggak bawa apa-apa, nggak usah ribut masalah harta benda ya. Oke, ya. Itu dari saya, Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nisa dari DG ya, DG Pasuruan ya. Ya, sudah memberkati banyak orang di sini di grup kita itu ada yang melayani di tukang beca, para pemulung, ada Ibu Erli dari Sumatera. Penggulu. Ya. Andre pelayanan di Purwokerto ya. Kita semua bisa melayani semua orang. Amin. Yang kita dapat di jalan. Oke, kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan masuk sesi terakhir, kita akan doa bersama. Ya, secara umum kita akan doakan pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, dimanapun kita ada, masing-masing kita. Ibu Nisa, Pak Sembiring, Pak Bambang, Pak Peter, Ibu Melva, Pak Andre, Pak Walter, Pak Adi Rumpal, dan Pak Didi di Samarinda. Secara umum ya. Mungkin ada yang mau didoakan secara khusus? Iya, Pak Karel, saya ini tadi seperti Ibu Nisa bilang, jadi saya mohon didoakan. Saya ini tinggal di Surabaya, dan rumah yang saya tinggal ini istri saya itu kan Kedar. Tapi setelah menikah dengan saya sudah menjadi seorang pelayan juga. Tapi saudara-saudaranya di sebelah ini kan masih sebelah, masih di Kedar, ya masih di Kedar. Nah sekarang ini mereka tuh perebutan apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Masuk kemah yang saya ada duduk bicara ini, kemah ini dulu dijadikan tempat penyembahan berhala, pemanggilan arwah. Mertua saya seperti itu. Dan saya tinggal di sini, saya sapu bersih semua dengan darah Yesus. Dan saya kalau dalam pujian penyembahan di sini sama seperti saya pujian penyembahan rumah saya di Maluku. Awal-awal memang roh saya takut, kayak ditekan gitu. Tapi hari yang ke-15 penyembahan saya sudah tidak peduli lagi gitu. Saya pujian penyembahan sekuat-kuatnya gitu. Nah, akhirnya sekarang dari perebutan, jadi tolong didoakan. Karena sekarang sementara ngurus sertifikat sehingga jelas istri saya juga punya bagian ada. Tapi saya bilang istri saya kalau memang mereka mau ngambil aja, nggak terlalu peduli kok. Walaupun saya sudah renovasi sampai bersih kayak begini. Ya. Gitu. Benar katanya Bu Nisa ya. Oh kalau kesaksian saya panjang Pak. Oh ya. Kesaksian saya dulu menikah sama istri saya di Surabaya ini disuruh baca kalimat syahadat. Saya sendiri disuruh kumpul semua orang saudara dari istri saya itu semua paman Pak. Suruh ucap, saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa ucapkan. Nanti saya udah selamat. Episode berikut Pak Peter ya. Pak Andre, Pak Peter ya. Oke, baik. Siap. Nanti perangkat satu sesi dari Pak Peter. Ya. Iya. Menguatkan sharing Bu Nisa ya. Oke. Amin. Terima kasih Pak Peter ya. Terima kasih Pak Peter. Kita doakan untuk Pak Peter, untuk keluarganya, dan kehidupan Pak Peter sudah menangkan istrinya, dan sekarang ada
perebutan warisan ya, rumah di dunia, kemah tempat dia tinggal gitu ya. Ada lagi yang mau didoakan? Bu Nisa mungkin, Pak Sembiring, Pak Brahmana? Ya, Pak, dalam doa cucu saya namanya Jovan Sembiring yang DBD sudah 4 hari yang lalu ya. Jadi supaya Tuhan ya pulihkan, sembuhkan dan bisa cepat kembali ke rumah, Pak. Namanya Jovan, DBD dia 24 hari. Di mana, Pak? Rumah sakit? Di Bogor, rumah sakit Bogor. Oh, rumah sakit Bogor ya? Ya, Pak Karel. Halo Pak Karel. Halo Pak Adi, ya silakan Pak Adi. Ya, saya minta doakan Opu sudah percaya tapi cucunya, keluarganya usir dia karena menerima Tuhan. Jadi saya kemarin ya? Ya, jadi saya secara pribadi bilang sama mereka bukan meninggalkan agama, tapi dia mencari keselamatan karena hanya Isa mati dan Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan. Dan akhirnya keluarga mulai terbuka lah. Saya datang menengahi ke mereka, akhirnya terbuka di Tuhan. Jadi di lingkungannya kan cuma dia orang percaya, semua orang masih kedar. Jadi saya masuk ke dalam untuk memberi motivasi kepada keluarga supaya keluarga juga ya mendengar kabar baik. Bukan kita bilang mau pindah itu, tapi bagaimana kita mau kasih Kristus kepada mereka. Saya ajak senyum walaupun mereka ya kata mereka menyakitkan, tapi saya iringi dengan senyum, dengan kasih. Aja sih Pak Karel. Ya, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf Pak Karel, Pak Andre, saya pamit duluan ya. Ada persiapan nih mau pelayanan. Ya. Oke Pak Walter. Terima kasih. Terima kasih Pak Walter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Partisipasinya. Terima kasih. Ya. Pak Karel, saya minta didoakan buat pelayanan saya sama buat pekerjaan saya supaya Tuhan berkati. Pekerjaan di mana, Bu? Di Pasuruan? Saya barang antik. Saya usaha jual beli barang antik, Pak, di Surabaya. Di mana Surabaya, Bu? Ya, saya kemarin pameran di Royal. Ini ke PTC nanti. Rencana. Bu Nisa, barang antik apa Bu Nisa? Aku itu punya biji guntur, kalau aku pegang rambut itu nggak bisa dipotong itu. Nah, saya nggak main yang seperti itu, tapi Pak. Aku akhirnya buang. Itu barang itu miliaran rupiah, tapi aku buang setelah aku bertobat. Ya itu nggak main itu Pak. Saya mainnya furniture, keramik. Iya. Maksud saya ada orang cari sampai ke situ. Nah, saya bilang aja, saya sampai pada tingkat itu saya punya, tapi saya buang ke air biru di laut. Ya. Nah, itu laut. Nanti kita bahas secara pribadi itu Pak Peter ya. Iya. Oke. Ya, Pak Karel, makasih. Kita akan masuk dalam doa bersama. Saya mohon kesediaan Pak Peter, doakan Pak Adi Rumpak. Pak Adi Rumpak ini di Palopo. Dia Pas apa namanya? Pas apa? Adi Rumpak. Adi Rumpak ya? Adi Rumpak di Palopo, Pak. Palopo, iya. Kenapa dia, Pak? Dia ini dari agama seberang juga, sudah terima Tuhan, dan dia pelayanan di daerah-daerah yang semuanya itu masih Bani Kedar. Dan dia sudah baptis di 3 desa itu, baptis terima Tuhan Yesus. Itu bulan yang lalu, Pak. Kemudian yang sekarang ini dia lagi melayani seorang nenek tua, itu yang tidak mau dihiraukan oleh keluarganya karena dia masuk Kristen. Itu nenek tua itu sakit, dan itu dia ditinggalkan sama keluarga itu. Saya mohon Pak Peter doakan Pak Adi Rumpak di Palopo. Ya, Palopo, Sulawesi. Kemudian nanti Pak Brahmana Sembiring minta doakan untuk anaknya Jovan, ya. Dan minta tolong Ibu Nisa, ya, Ibu Nisa bisa tolong doakan anaknya Pak Brahmana Sembiring namanya Jovan, yang cucu Jovan namanya cucu Jovan di rumah sakit Bogor. Sakitnya
DBD. Ya, minta tolong Ibu Nisa. Kemudian ini terakhir Pak Bambang. Bambang tolong doakan Bu Nisa, Bu. Pekerjaan Bu Nisa, dan juga Bu Nisa ini bergerak di bidang barang-barang antik, ya, keramik-keramik gitu. Dan dia ada pameran lagi di Surabaya. Ya. Minta tolong Pak Bambang, ya, doakan Bu Nisa, juga pelayanannya, bahkan semua untuk doa umum. Dan terakhir sekalian Pak, untuk Pak Bambang doa berkat Pak ya. Pak Bambang. Pak Bambang. Ya Pak. Ibu sekalian siapa tadi? Berkat, lupa. Ya. Bu Nisa. Bu Nisa. Bu Nisa. Nisa. Ya, Bu Nisa yang tadi yang tadi kesaksian tadi, Bu, Pak. Yang kesaksian Ibu Rika tadi. ya. Bu Nisa. Yang kesaksian tadi, Pak. Bu Nisa, Nisa. Namanya Halo, Pak Bambang. Oh, suaranya hilang. Jaringan, Pak. Ya. Tentang apa, Pak? Lanjut, Pak. Tentang pelayanan. Hujan lebat nih. Oh, iya. Pak, itu aja Pak Brahmana. Pak Brahmana aja, Pak. Nanti saya doa penutup. Doa berkat. Oh, ya. Baik. Okay. Saya berdoa duluan ya. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Kami anak-anak Tuhan yang hati kami telah diubahkan, hati yang telah direbut oleh Tuhan sehingga kami memiliki hati Bapa, dan kami juga memiliki hati anak yaitu Kristus Yesus, dan kami tahu bahwa tubuh kami ini adalah bait Allah, dan roh daripada Kristus yaitu roh Kristus sendiri, roh Bapa sendiri tinggal dan mengendalikan seluruh kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, dan pikiran kami dan hati kami, perasaan kami, perkataan kami tidak lagi tumpul, tetapi perkataan kami adalah perkataan rohani yang membangun orang yang lemah, letih, terluka sekalipun mereka akan dibangunkan. Di dalam nama Yesus, kami diberkati semua dalam Zoom di siang hari ini. Sekarang kami teringat saudara kami, seorang yang ada di garis depan dalam pemberitaan Injil. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan kami percaya bahwa Allah tidak bisa dibendung, Allah tidak bisa digagalkan oleh ruang, tempat, dan waktu, bahkan dedominasi tembok, dedominasi apapun tidak bisa dihalangi oleh pemberitaan firman Tuhan dari saudara kekasih kami, saudara yang punya rohnya menyala-nyala saat ini di Palopo, Bapak Ade, Bapak Ade Rumpak, di dalam nama Yesus. Kami berdoa, sepakat dari tempat ini. Walaupun kami tidak melihat dia, walaupun kami tidak bersama-sama dengan dia, tapi roh Allah bersama-sama dengan dia, dan roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Sehingga ketika kami berdoa saat ini, rohnya berkobar-kobar untuk memberitakan Allah kepada banyak orang. Karena berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian kami berdoa Tuhan, kekuatan, hikmat, pengertian, kuasa dan wibawa roh Allah ada pada hamba-Mu ini. Sakit berat, sakit ringan, sakit luar, sakit dalam, sakit karena kuasa-kuasa kegelapan tidak akan menimpa seluruh kehidupannya. Dia akan berjalan dari satu desa ke desa yang lain, satu lorong ke lorong yang lain. Amin. Untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan, bukan membawa agama, tapi kabar keselamatan. Biarlah hati-hati yang keras, pintu-pintu yang tertutup berabad-abad lamanya dibukakan di dalam nama Yesus. Ada tahun Yobel terjadi lewat mulut lidahnya, diberkati. Agar setiap orang yang mendengarkan perkataan keselamatan, mereka boleh membuka hati. Sehingga orang-orang itu akan dipermandikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Istri, anak-anaknya pun diberkati. Makan, minum, kebutuhan-kebutuhan apapun yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau bicara bagi kami ketika kamu pergi. Jangan kamu membawa bekal, pakaian pun jangan.
Bahkan kamu jangan membawa apapun, roti pun jangan. Yang kamu pergi adalah kamu hanya membawa tongkat. Tongkat bicara tentang kuasa Allah yang luar biasa Amen. menyertai para penginjil yang ada di garis depan. Amen. Situasi suhu di waktu pagi, siang, sore, malam, perubahan-perubahan cuaca di sana tidak membawa malapetaka dan sakit penyakit. Bahkan kematian tidak merenggut dia di masa muda ini, di usianya sekarang. Tapi Tuhan panjangkan umurnya, usianya untuk menjangkau banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena satu orang berdosa bertobat, sorga bersukacita. Lebih daripada 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Kami rindu Tuhan, orang-orang yang masih jauh itu akan satu persatu dipanggil datang. Dengan mulut mereka mengaku dan lutut mereka bertelut. Dan mereka katakan, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah kami serahkan hamba-Mu ini Bapak Ade, rumpak ini di dalam nama Yesus. Tuhan sertai dia dalam pekerjaan yang mulia ini. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sekarang saya, Pak. Ya, silakan Ibu. Baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat siang hari ini yang begitu indah, yang begitu manis buat setiap kami Tuhan. Dan biarlah terus Engkau memimpin hidup kami Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus pada siang hari ini Tuhan. Untuk ananda kami Jovan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sakit penyakitnya dari tubuh Jovan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesakitannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, berkati anak ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam bilur-bilur-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu Bapak, menyembuhkan anak ini Tuhan, dalam nama Yesus. Menyembuhkan anak Anda tercinta Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami rebut Jovan dari maut. Dalam nama Yesus kami rebut, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah kekuatan yang datangnya dari Tuhan turun atas Jovan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kekuatan yang ilahi turun atas Jovan. Biarlah sukacita damai sejahtera turun juga atas kedua orang tuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, juga istimewa buat kakaknya Tuhan. Dalam nama Yesus, sukacita surgawi turun atasnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, mohon izin Pak Karel, dalam nama Yesus, hamba berdoa, mendoakan sahabat saleh kami Tuhan, Kau pakai terus Tuhan, untuk Tuhan memberitakan kehidupan-Mu Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang hilang, bahkan jiwa-jiwa yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Pertemukan Pak Karel dengan orang-orang penting yang Tuhan mau, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pertemukan dengan orang-orang damai. Pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan mau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati keuangannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati kesehatannya ya Bapak. Berkati rumah tangganya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Juga mohon izin buat Pak Andre. Dalam nama Yesus. Sukacita surgawi turun atas Pak Andre dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita surgawi turun atas Pak Andre dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kekuatan yang datangnya dari Tuhan turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama sore ini Tuhan kami. Sebelum kami mengakhiri pertemuan kami lewat Zoom ini kami berdoa khususnya Tuhan untuk keluarga Pak Peter Tuhan. Kami bersyukur ya saudara, teman, yang kita semua saling mendukung dalam segala hal Tuhan, terutama dalam pertemuan Zoom ini saling mensupport satu yang lain. Terima kasih Tuhan kebersamaan Pak Peter dalam Zoom siang sore hari ini kita berdoa bersama-sama Tuhan. Untuk keluarganya Tuhan, segala urusan keluarga yang
yang menyangkut harta-harta warisan, ataupun juga yang mereka persoalkan beberapa saudara. Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik bagi Pak Victor Tuhan, sehingga masalah yang dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pertikaian. Satukan hati mereka Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan lebih mempunyai segalanya dalam diri Tuhan. Kami juga semua boleh merelakan Tuhan apa yang menjadi milik kami, dan Tuhan berikan untuk kami terima yang penuh sukacita, walaupun mungkin tidak sesuai dengan rencana kami Tuhan. Berkati Pak Peter dalam segala pekerjaannya, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya Tuhan, dalam berkat-berkat surga untuk dicurahkan atas rumah tangga Pak Peter. Terima kasih Bapak Peter, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk siang sore hari ini dalam nama Yesus. Tuhan berkatmu bagi keluarga Pak Peter. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Bambang, silakan. Ya, baik. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat yakin dan percaya bahwa namamu besar, namamu ajaib, namamu berkuasa atas hidup kami orang percaya. Dan kami yakin percaya bahwa tanganmu tidak akan kurang panjang untuk menolong kami. Amin. Untuk membawa kami hidup di dalam kemerdekaan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat yakin bahwa otoritas dan kedaulatan itu hanya ada padamu. Itu sebabnya Tuhan, pada siang hari ini kami bersatu hati menyerahkan Ibu Nisa di dalam pelayanannya, di dalam permasalahan pergumulan apa yang sedang diharapkan. Bahkan sesuatu hal yang perlu di dalam perjalanan pelayanannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami yakin percaya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menyertai Ibu Nina, Ibu Nisa, beserta seluruh keluarganya. Engkau tidak akan pernah tinggalkan, karena Ibu Nisa ini telah mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, menyerahkan seluruh hidupnya kepada tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mohon akan belas kasihan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepat pada waktu yang Engkau akan nyatakan buat Ibu Nisa, sehingga Ibu Nisa boleh melihat akan kekuasaan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Sehingga di dalam langkah kehidupannya tetap percaya kepadamu, bahwa hanya melalui Engkaulah sumber kehidupan, sumber kedamaian, sumber kekuatan itu akan turun atas kehidupan Ibu Nisa. Karena Engkau telah memilih dan memanggil Ibu Nisa menjadi bahagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Bapa, inilah ucapan syukur kami dan permohonan kami kepadamu. Dan kami akan percaya bahwa telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar semua yang apa kami doakan. Baik saudara-saudara kami yang mendoakan yang ada di Zoom ini, demikian juga hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar seru doa kami, dan pada waktunya Engkau akan nyatakan itu kepada setiap kami yang percaya dan berharap akan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tibalah saatnya Bapa, kami mohon juga akan berkat-Mu ya Tuhan, berkat damai sejahtera Allah, damai kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, dan memenuhi dan melimpah di dalam hati dan pikiran kami, bahkan melimpah di dalam hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu saudara yang diberkati, kita sama-sama angkat tangan
dan terimalah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus terus menyertai perjalanan kehidupan kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang telah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Bambang, Pak Karel, Pak Peter, Pak Brahmana, terima kasih Bu Nisa Bu ya. Nisa. Terima kasih banyak atas kasih partisipasinya. Terima kasih Pak Ardi Rumpat. Terima kasih Peter, Pak Lopo. Pak Bambang, Shalom Terima semua. kasih. Andre, Ya, terima kasih ya. Bu Nisa tuh di Pak. Pasuruan mana Bu Nisa? Beci. Beci sebelum Bangil. oh Bangil, Bangil, Beci ya. Sebelum Bisa Bangil. Kalau Pak dari Karel, Gempol, sekali-sekali kita berkunjung gitu loh, pelayanan bersama. boleh kita Ah. ibadah. Saya punya ruangan khusus, Pak. Saya kasih peredam. Sama Pak Karel. Saya kasih peredam. Jadi kalau mau pelepasan Saya di kemarin rumah saya menangkan cocok. satu, Bu Nisa kemarin saya menangkan satu anak Madura. Oke. Kemudian nanti coba kalau buka di apa ya Facebook itu, coba nanti ikutin saja, buka Facebook, cari di situ Paijo. Saya nggak main Facebook, Pak. Oh iya, jangan. Dia menginjili begitu. Dia menginjili Wah. dengan cara itu, tapi dia juga face to face. Cuma dia di sementara dikejar-kejar saudaranya. Oke. Saya suruh dia pergi ke Semarang gitu, menghindar dari Surabaya. Oke. Kalau saya mau cinta damai, saya terima Tuhan, saya sama Tuhan, tapi saya damai. Kan Iya, semua. masing-masing punya jubahnya sendiri-sendiri, Bu. Iya. Iya. Aku sendiri sekarang ini bertobat, saudara-saudaraku benci aku, Bu, nggak suka. Tapi kalau mereka sakit, mereka telepon saya. Bisa Bung, didoain. tolong berdoa dulu, Bung. Ini ada sakit ini. Tuh, Pak. Aneh kan? Syaratnya kan mau harus berkat, percaya Tuhan mau berkat, Yesus. tetapi nggak mau Tuhan gitu loh. Tuhan cuma di bibir. Saya Markus 7 ayat 7. Mau berkatnya Saya saja. sering bikin makanan, Pak. Saya masak, saya undang saudara saya makan di rumah saya. Saya masak. Undang saya lagi, Bu, sama Pak Karel yang dekat-dekat aja. Boleh. Di Surabaya gitu. Saya hobi masak, Pak. Jadi Ya, kapan satu Ibu pameran di satu bulan sekali saya masak, saya kumpulin teman-teman di rumah. Saya ajak nyanyi-nyanyi, Pak. Oke. Ini saya ajak nyanyi-nyanyi sing-song di rumah saya nih. TV-nya. Karaoke. Pak 70 Karel, in. mestinya sekali-sekali kita ke sana gitu loh, KKR di sana, KKR mini gitu. Iya. Ini Pak pakai KKR sekaligus peredam, kita Pak. penyembuhan di sana, Bu. Pakai Ini peredam. Pakai peredam, Pak. Saya full peredam. Jadi studio ya. Kayak studio ya. Kayak studio. Jadi ruangannya 6x9, Pak. Saya buat itu. Saya Puji buat Studio ini. rekaman. Kasih peredam. Jadi kalau pelepasan, Pak, nanti bisa doa penyembahan, jungkir balik di rumah saya, teriak-teriak tetangga nggak ada yang denger. Puji Tuhan, Bu. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Besok Andre, siang. terima kasih ya sudah Terima ingatkan kasih Pak Pak Andre. Peter. Thank you Pak Peter. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Aman, shalom Pak Bambang. Iya, Pak Oke. Peter.